Di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait penggunaan aksara Bali untuk menulis papan waste atau dalam bahasa Indonesianya dikenal papan nama. Tentunya kita sudah tahu dan sering melihat penggunaan aksara Bali untuk menulis nama pertokoan, nama kantor, ataupun nama sekolah dan tempat-tempat lainnya khususnya yang ada di Bali. Nah, penulisan penggunaan aksara daerah ini untuk menulis papan nama suatu tempat tentunya sudah diaplikasikan lebih dulu khususnya di Yogyakarta. Bahkan penggunaan aksara daerah juga sudah digunakan dalam surat menyurat untuk menulis kop surat khususnya. Ada 5 subtopik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah penulisan istilah ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan aksara Bali. Kedua, penulisan ringkesan beraksara Bali. Ketiga, tata cara menulis ringkesan modern. Keempat, penerapan dwi aksara. Dan yang terakhir, cara penulisan papan waste beraksara Bali. Tanpa menunda waktu, yuk gas saja ke topik yang pertama, yaitu nyurat waste lan istilah iptek nganggen aksara Bali, yang artinya menulis nama dan istilah ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan aksara Bali. Nyurat waste utawi nama nganggen basa Bali utawi nganggen aksara Bali nganutin suara nyane utawi nganutin pengucapan. Siosan punika wastan jadme sane mawit saking basa Sanskerta utawi Jawa kuno ke surat nganutin pasang pagah. Maksudnya seperti ini. Ketika kita menulis nama menggunakan aksara Bali, penulisannya mengikuti atau sesuai dengan pengucapannya. Dan dalam menulis nama atau menulis istilah iptek ini, adeg-adeg bisa digunakan di tengah-tengah kalimat dengan tujuan agar tidak salah di saat membacanya. Bisa dicermati contoh penulisan nama di bawah ini. Nah, bisa dicermati contoh nomor 1, menulis nama Van Densburg. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada huruf V di aksara Bali, jadi ketika menulis dengan aksara Bali, maka ditulis sesuai dengan pengucapannya, yaitu ditulis Van Den Bosch. Nah, dalam penulisannya bisa menggunakan adeg-adeg di tengah seperti ini. Tujuannya apa? Tentu saja agar orang yang membaca aksara Balinya tidak salah dalam memenggal katanya. Begitu juga dalam penulisan contoh yang nomor 2, nomor 3, dan yang selanjutnya. Jadi adeg-adeg seperti ini bisa digunakan di tengah dengan tujuan tidak salah ketika membaca, apalagi salah ketika memenggal bacaannya tersebut. Mari kita mencoba latihan menulis agar teman-teman lebih paham. Teman-teman, di sini saya sudah menyediakan beberapa nama dan juga istilah yang akan kita tulis aksara Balinya. Ayo kita coba satu persatu. Pertama adalah Van Den Bosch. Seperti yang sudah kita ketahui, tidak ada huruf V dalam aksara Bali. Jadi kita tulis sesuai dengan pengucapannya seperti ini. Jadi pengucapan Van Den Bosch adalah Van Den Bosch. Nah, seperti itu. Jadi pengucapan atau penulisan aksara Balinya sesuai dengan pengucapannya. Pan Den Jadi seperti itu. Bisa menggunakan adeg-adeg di tengah agar tidak salah dalam membacanya, seperti itu. Selanjutnya adalah Kadek Rai. Nah, dalam contoh yang kedua ini tidak ada yang salah, jadi semua huruf sudah ada pada aksara Bali. Jadi pengucapan Kadek Rai sama, kita tulis Kadek Rai, tidak ada yang berubah ya. Nah, namun dalam penulisannya kita harus menggunakan adeg-adeg di tengah di sini. Ya, ayo kita coba. Kadek. Nah, di sini teman-teman harusnya menggunakan adeg-adeg seperti itu biar tidak salah membacanya. Jadi Kadek
rai. Seperti itu. Nah, seandainya teman-teman tidak menggunakan adag-adag, maka akan terjadi, bisa saja akan terjadi kesalahan membaca. Seperti ini. Tulis K. Nah, kadek. Nah, terus kita pakai gantungan ra. Seperti ini. Ketika membacanya yang ini, bisa saja kita salah membaca. Kenapa? Karena ini bisa saja dibaca menjadi kade krai gitu, bukan kade rai. Jadi untuk meminimalisir kesalahan membaca, makanya digunakan adag-adag. Selanjutnya ini wayan darta utama. Selalu teman-teman ingat, khusus untuk menulis nama itu di tengah-tengah bisa menggunakan adag-adag ya. Jadi tulis saja menggunakan adag-adag di tengah. Jadi ditulis wayan gitu, adag-adag darta utama, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang keempat, Putu Alexander. Nah, menjadi Putu Alexander. Kita tulis Putu Alex San. Ya, jadi penulisannya seperti itu teman-teman. Oke, sudah jelas ya untuk menulis nama. Selanjutnya, menulis istilah ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan aksara Bali. Nah, sama halnya dengan penulisan papan nama di depan barusan, menulis istilah iptek menggunakan aksara Bali juga ditulis sesuai dengan pengucapannya. Nah, silahkan dicermati contoh yang ini. Nah, yang ini. Misalnya menulis veteran. Seperti ini. Karena tidak ada huruf V pada aksara Bali, maka ditulis sesuai dengan pengucapannya menjadi veteran. Selanjutnya yang nomor 2 juga seperti itu. Oriza Sativa, tidak ada huruf Z utawi huruf V di aksara Bali, maka dia ditulis sesuai dengan pengucapannya, yaitu Oriza Sativa. Nah, seperti ini. Nomor 3 dan nomor 4 juga seperti itu, ditulis sesuai dengan pengucapannya. Selanjutnya yang kedua adalah kita belajar secara langsung mempraktekkan cara menulis istilah iptek dengan aksara Bali. Ada 2 contoh seperti ini ya. Sama dengan yang pertama, dalam menulis nama, menulis istilah iptek juga harus ditulis sesuai dengan pengucapannya. Jadi istilah seperti ini yang menggunakan bahasa Inggris, kita tulis dengan aksara Bali, kita cukup tulis sesuai dengan pengucapan. Actual cost kalau diucapkan ya kira-kira seperti ini. Actual cost. Jadi tulisan aksara Balinya pun sama. Diisi adag-adag, lanjut cost. Adag-adagnya. Jadi tulisannya seperti itu. Selanjutnya ini software. Jadi kalau ditulis dengan aksara Bali sesuai dengan pengucapannya, sekali lagi kita ucapkan sebagai software. Nah, seperti ini. Jadi tulisannya adalah software, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ada gambaran terkait penulisan nama atau istilah iptek menggunakan aksara Bali ini? Semoga teman-teman mengerti ya.